السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya, serta nikmat taufik sehingga kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang Allah wajibkan atas kita. Di antaranya melaksanakan salat 5 waktu. Kemudian adapun yang akan kita sampaikan pada malam hari ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan penyucian jiwa, tazkiyatun nufus. Perlu kita ingat kembali bahwa masalah ini sangat penting. Karena saking pentingnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa kali sumpah demi menjelaskan masalah ini. Di mana Allah berfirman, "Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha." Demi matahari dan waktu sinarnya di pagi hari, waktu duha, dan demi rembulan apabila mengiringinya. Wal laili idza yaghshaha wan nahari idza jallaha. Dan apabila malam, demi malam apabila menutupinya, dan demi siang yang meneranginya. Was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Demi langit dan yang membangunnya, dan demi bumi dan yang menghamparkannya. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa dan yang menyempurnakannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan pada jiwa itu sifat jahatnya dan sifat ketakwaannya. Setelah Allah bersumpah demikian, Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Seandainya Allah tidak perlu bersumpah demi menjelaskan masalah ini, bagi orang yang beriman, dia tetap akan percaya akan pentingnya masalah itu. Tapi Allah ingin menunjukkan betapa pentingnya masalah ini, sampai-sampai Allah bersumpah berulang kali, agar manusia betul-betul memperhatikannya. Agar manusia tidak meremehkan masalah ini. Bahkan di antara tugas penting Nabi Muhammad SAW adalah untuk mensucikan jiwa manusia. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun.
Sebagaimana kami telah mengutus pada kalian seorang Rasul dari jenis kalian sendiri, yang dia datang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian, serta mensucikan jiwa-jiwa kalian, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah yaitu Sunnah, dan mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Makna tazkiyatun nufus yaitu membersihkan jiwa ini dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan maksiat. Asal kata az-zakatu maknanya adalah at-taharah, bersih. Itu makna asal. Dan cara membersihkannya sekali lagi dengan cara mentaati Allah dan menjauhi larangannya. Jiwa kita ini tidak bisa bersih hanya karena ada pada satu tempat yang suci. Misalnya kita pergi ke Masjidil Haram, di tanah suci. Jiwa kita tidak akan suci hanya karena berangkat ke sana. Tetapi jiwa kita ini akan suci apabila kita melakukan ketaatan kepada Allah di tanah suci tersebut. Bukankah di tempat tersebut masih ada orang-orang yang berbuat maksiat? Masih ada orang-orang yang melakukan pencurian atau melakukan penipuan. Itu menunjukkan tanah itu sendiri tidak bisa mensucikan jiwa siapapun. Maka para ulama mengatakan inna hadhil arda la tuqaddisu ahadan wa innama yuqaddisuhu amaluhu. Bumi ini tidak bisa mensucikan siapapun, tapi yang dapat mensucikannya adalah amal perbuatannya. Adapun makna dassaha, mengotori jiwa, masdarnya adalah tadsiyah. Kalau masdar zakka artinya tazkiyah, maka disebut tazkiyatun nufus. Lawan dari tazkiyah adalah tadsiyah. Masdar dari kata dassa, dassai, dassaha tadi. Ya. Tadsiyah artinya seseorang melumuri jiwanya yang suci itu dengan kotoran-kotoran maksiat. Itu arti daripada dassaha. Melumuri atau membuat tumpukan sampah dosa di atas jiwanya itu. Ibaratnya jiwa itu seperti mutiara yang seharusnya diletakkan di tempat yang bersih, malah dia meletakkannya di tempat sampah, kemudian dia tutupi lagi dengan sampah-sampah. Itulah arti daripada tadsiyah, lawan dari tazkiyah. Lalu amal apa yang harus kita lakukan agar kita dapat selalu membersihkan jiwa ini? Tentu yang pertama dan paling utama adalah mentauhidkan Allah. Ini poin pertama. Siapa yang berusaha mensucikan jiwanya tidak melalui jalan ini, maka dia tidak akan pernah temukan jiwa yang bersih. Misalnya ada orang membahas akhlak, membahas berbuat baik kepada sesama, tapi manusia tidak pernah diajarkan tauhid, maka jangan berharap mereka akan suci jiwanya. Ya. Contoh mana? Di Bogor ini orang Sunda itu terkenal lembut, iya enggak? Orang Sunda terkenal lembut, mangga, iya kan? Kumaha tuh damang. Beda dengan kami orang Bima. Melauta bencong ngomong. Itu bahasa kami itu kasar. Ya. Kalau diterjemahkan ke Indonesia, tidak enak. Ya. Tetapi jiwa orang-orang yang lembut ini bisa saja suatu hari akan merubah mereka menjadi orang yang buruk ketika mereka tidak belajar tauhid. Mana contohnya?
Contohnya mereka mendemo orang yang bangun masjid. Orang mana yang demonya? Orang Bima kah? Hah? Orang Bogor, tukang ojek, tukang somai, tukang bakso. Yang bahasa sehari-harinya kumaha atuh, damang. Mana ada bahasa kami yang seperti itu. Lihat saya gaya bahasa kami yang begitu besar suara kami. Tapi orang Bogor enak suaranya. Saya kalau tidak tinggal di Bogor mungkin masih kasar. Dan terbawa dengan karakter orang-orang. Tapi begitu tidak diajarkan tauhid, masjid yang mau dibangun pun mereka halangi. Kenapa itu terjadi? Karena jiwa itu tidak dibersihkan melalui jalur yang benar, yaitu tauhid. Saya bawa kepada sejarah di zaman Nabi SAW. Dulu ada namanya Utbah bin Abi bin Abi Mu'id. Utbah bin Abi Mu'id, ketika Rasulullah SAW mengajarkan ajaran Islam di Ka'bah, di Mekah, dia tidak pernah menyentuh Nabi sedikit pun. Bahkan dia orang yang tetap mempertahankan kebaikannya sebagai seorang yang dermawan. Meski beda ajaran dengan Nabi, dia tetap menjamu Nabi SAW. Itu kalau salah 5 tahun lebih, hampir 6 tahun dia lakukan itu. Namun karena jiwa ini tidak pernah menerima ajaran tauhid, dia hanya mengandalkan kebaikannya, maka dialah orang yang paling buruk perlakuannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berawal dari sebuah kejadian, yaitu Nabi SAW diundang oleh Utbah bin Abi Mu'id ke rumahnya untuk makan. Dan dia senang orang-orang memakan makanannya. Termasuk kalau Nabi SAW datang ke rumahnya, dia senang kalau Nabi memakan makanannya. Akhirnya dia undang Rasulullah SAW untuk makan di rumah. Rumah Utbah bin Abi Mu'id. Kata Utbah, silakan makan wahai Muhammad. Rasulullah SAW katakan, aku tidak akan makan sampai engkau mengakui agamaku yang benar. Karena Rasulullah SAW melihat keadaan baik akhlaknya, dermawannya, tidak pernah memusuhi Nabi SAW. Di sisi yang lain Abu Lahab, Abu Jahal, Uqbah bin Saibah bin Rabi'ah dan teman-temannya, mereka memusuhi Nabi SAW. Tapi dia tidak. Utbah bin Abi Mu'id ini, dia tetap mengundang Nabi. Nabi mengatakan, aku tidak makan sampai engkau mau mengakui kebenaran agamaku. Akhirnya dengan terpaksa dia katakan, iya, aku akui agamamu yang benar, asalkan kau makan. Nabi makan. Kejadian itu terdengar oleh orang-orang kafir Quraisy dan berita tersebar di mana-mana. Sampai ke Syam. Sampai ke mana? Ke Syam. Dari Mekah ke Syam dekat enggak? Jauh. 1.500 kilo. Kalau dipakai riding kayaknya sehari 2 hari lah. Ya. Jauh. Begitu berita itu tersebar sampai di Syam itu ada teman dekatnya Utbah. Datanglah dia ke Mekah mencari tahu kabar bahwa temannya ini, yaitu Utbah ini, sudah masuk agama baru. Utbah mendengar ada temannya yang datang dari Syam, dia datang ke rumahnya. Temannya itu cuek, tidak mau melihat Utbah. Kemudian Utbah bertanya, kenapa engkau tidak mau melihat aku? Kata temannya, karena aku mendengar kabar engkau telah memeluk ajaran baru yang dibawa oleh Muhammad. Maka Utbah mengatakan, demi Allah tidak. Karena sumpah demi Allah itu sudah biasa dilakukan oleh musyrik. Tidak pernah aku masuk berpindah agama. Kalau begitu buktikan bahwa engkau belum berpindah agama. Dengan cara kau siksa Muhammad dengan siksaan yang buruk. Maka dia datang ke Ka'bah, kemudian dia menginjak tengkuk Nabi. Jadi kisah orang yang menginjak tengkuk Nabi itu adalah Utbah bin Abi Mu'id. Orang yang tadinya baik akhlaknya, tapi hati tidak pernah dipenuhi dengan tauhid, begitulah yang dihasilkan. Keburukan akhlak. Akhlak yang baik berubah menjadi beringas, buruk. Di sisi lain di tahun itu juga, di tahun ke-6 kenabian. Itu kan terjadi di tahun ke-6 kenabian.
Orang yang paling buruk perlakuannya kepada Nabi malah masuk Islam. Setelah dia bertauhid kepada Allah, dia menjadi orang yang paling baik, bahkan manusia terbaik setelah Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Siapa dia? Umar. Yang kata suami bibinya Umar, saking sulitnya Umar itu masuk Islam, kata suami bibinya, bibi Umar itu dikunyahnya Ummu Abdillah. Waktu itu Ummu Abdillah ini mau berhijrah ke Habasyah. Itu terjadi di tahun kelima kenabian, sebelum Umar masuk Islam. Berangkat, kemudian Umar mengejar bibinya. Mau kemana engkau bibi? Khalati, bibi dari ibu. Kata bibinya, kami mau membawa agama kami ini agar tidak dirusak oleh kalian, karena kalian memusuhi kami. Kata bibinya. Singkat cerita, Umar meninggalkan bibinya ini dalam keadaan menangis. Sedih karena ditinggal oleh bibinya, gara-gara beda ajaran. Kemudian suami bibinya ini datang kepada bibinya. Tadi Umar ngapain ke sini? Dia bertanya tentang kita. Kemudian saya jelaskan begini kita berangkat gara-gara karena sering diganggu oleh dia dan seterusnya. Terjadilah diskusi suami istri ini. Saya berharap Umar itu masuk Islam. Kata si istri, kata bibinya Umar. Apa kata suaminya? Tak mungkin. Umar itu akan masuk Islam kalau keledai bapaknya masuk Islam. Saking sulitnya Umar masuk Islam. Coba lihat apa yang terjadi setelah dia masuk Islam. Setelah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia orang yang paling lembut. Dia orang yang resah apabila dia berbuat salah, tidak ada yang menegurnya. Kalau kita resah bila berbuat salah, ada yang menegur kita, ya enggak? Kebalikan dari Umar. Umar itu kalau dia berbuat salah, orang takut menegurnya. Dia bukan sekedar resah, dia nangis. Sampai ditemukan oleh Hudzaifah ibn Yaman. Sebegitu lembutnya Umar, iya, karena dia berhasil mensucikan jiwanya dengan jalan yang benar, jalan tauhid. Oleh karenanya, ikhwan fillah azakumullah, Allah mengancam orang-orang yang mensucikan jiwa tidak melalui jalur ini. Di mana Allah mengatakan, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Allah katakan celaka bagi orang-orang musyrik. Ini akhir ayat ke-6 dalam surat Fussilat. Celaka bagi orang-orang musyrik. Siapa mereka? Alladzina la yu'tuna az-zakah. Kalau diterjemahkan secara harfiah, mereka yang tidak memberi zakat. Padahal terjemahan yang benar menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yaitu alladzina la yashhaduna an la ilaha illallah. Mereka yang tidak bersyahadat la ilaha illallah. Disebutkan oleh Ikrimah rahimahullahu taala yang dimaksud la yu'tuna zakah la yaquluna la ilaha illallah. Mereka tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti mereka tidak mensucikan jiwa mereka dengan tauhid. Maka itulah yang Allah sebutkan tentang Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dijuluki oleh Allah sebagai orang yang memiliki hati yang suci, hati yang salim. Kata Allah, wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Sesungguhnya di antara penerus dakwah Nabi Nuh adalah Ibrahim. Ingatlah ketika dia datang berjumpa dengan Rabbnya dengan membawa hati yang salim. Apa hati yang salim? Kata Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu anhu, al-qalbu alladhi ya'lamu annahu la ilaha illallah. Hati yang mengilmui kalimat la ilaha illallah. Atau hati yang mengenal Allah bahwa Allah itu maha benar. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Berarti tidak akan terjadi penyucian jiwa tanpa tauhid. Tapi aneh bin ajaib, selama kita menonton TV sejak dulu, mungkin sampai hari ini bagi teman-teman yang punya TV di rumah, kalau nonton ceramah di TV, nggak pernah disentuh itu masalah. Selalu disentuh baru akhlak baik, toleransi. Mereka mau toleransi padahal mereka juga tidak toleransi. Contohnya mana?
Masjid Imam Ahmad tidak dibangun-bangun. Karena orang-orang itu mengatakan kita harus toleransi. Pada saat yang sama mereka lagi ngapain? Tidak toleransi. Kenapa? Karena jalur penyucian akhlaknya bukan dengan jalur yang benar. Ini contoh, saya sengaja contohkan ini karena lebih dekat dengan kita. Kemudian yang kedua, setelah kita mentauhidkan Allah, memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Tirmidzi, sebagian ulama menghasankannya, laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Tak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah yang melebihi doa. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la yahummuni inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a. Fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ahu. Kata Umar, aku tidak pernah mementingkan doaku dijawab oleh Allah. Artinya tidak perlu aku lihat jawabannya. Tidak penting bagiku melihat jawabannya. Namun yang terpenting bagiku adalah terus berdoa. Bisa dipahami? Bukanlah suatu hal yang penting aku melihat jawabannya. Tapi yang penting bagiku adalah terus berdoa. Karena ketika aku diberikan ilham oleh Allah untuk berdoa, pasti bersama doaku itu ada jawabannya. Karena Allah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhiri. Dan Rabbmu berkata, mintalah kepadaku, niscaya aku akan berikan permintaan kalian. Kabulkan permintaan kalian. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Di awal ayat Allah menyebutkan wa qala rabbukum ud'uni, menggunakan kata-kata doa. Di tengah ayat Allah menyebutkan innal ladzina yastakbiruna an ibadati, menggunakan kalimat ibadah. Ini menunjukkan doa itu adalah ibadah. Dan doa yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, Rasulullah SAW menyebutkan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah dia, karena hanya Engkau sebaik-baik yang mensucikan jiwaku. Engkaulah pelindungnya, Engkaulah penolongnya. Di dalam hadis ini, dalam doa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisyarat bahwa kesucian jiwa itu ada di tangan Allah. Maka kita meminta kepadanya. Dan orang yang sombong adalah orang yang tidak pernah meminta kepada Allah kesucian jiwa. Ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengulang-ulangi doa tersebut. Dan bahkan di dalam sujudnya Nabi SAW selalu mengulangi, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ada yang meragukan keimanan Nabi. Apakah akan mungkin hati Nabi itu ternodai dengan keburukan, apalagi kesyirikan? Tidak mungkin. Tapi dia tetap mengulangi doa tersebut. Dia ingin mengajarkan kepada kita agar kita ini meminta kepada Allah kesucian jiwa. Dan Allah pun menyebutkan orang-orang yang lurus akalnya adalah orang-orang yang selalu meminta kelurusan hati. Lihat doanya ulul albab. Ulul albab itu orang-orang yang lurus akal dan pikirannya.
Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, jangan engkau sesatkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk, dan karuniakan kepada kami rahmat dari sisimu. Engkaulah maha pemberi karunia. Ini doa orang-orang yang lurus pikiran dan akalnya. Maka mereka dijuluki dengan ulul albab. Kemudian poin yang ketiga, di antara cara kita membersihkan jiwa, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai sumber kesucian jiwa kita. Al-Quranu manba'u tazkiyatin nufus. Nabi SAW pernah berdoa, dan doa itu pernah kita sampaikan di sini, ya. Yang sebelumnya, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. Di dalam doa yang panjang ini Nabi mengatakan, hendaklah engkau jadikan Quran sebagai rabi'a qalbi. Apa rabi'? Rabi itu kalau diartikan secara harfiah, hujan yang diturunkan dari langit, kemudian hujan itu menumbuhkan tumbuhan yang bermanfaat. Itu arti rabi. Maka Quran itu diibaratkan seperti hujan yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Berarti Quran itu menghidupkan hati. Dan Nabi lagi mengatakan juga dalam doa tersebut, dan jadikan Quran itu sebagai cahaya buat dadaku. Karena hidup tanpa cahaya, nikmat gak? Gak nikmat. Malam ini kalau tidak ada cahaya, nikmat gak kita duduk di dalam masjid? Gak nikmat. Atau seharian tidak ada cahaya matahari, turun hujan terus, nikmat gak antum hidup? Gak akan nikmat. Maka Nabi meminta dua, atau bahkan tiga di sini Rasulullah minta, agar Quran dijadikan sebagai penyejuk hati yang menghidupkan hati. Kemudian sebagai cahaya di dalam dada. Ada cahaya tanpa kehidupan, nikmat gak? Dan nikmat cahaya tanpa ada kehidupan. Ya, dikasih cahaya terus, tidak ada kehidupan, tandus misalnya begitu. Tidak akan nikmat. Maka di sini Quran diturunkan oleh Allah untuk apa? Untuk menghidupkan hati dan untuk memberi cahaya ke dalam dada. Dan yang menghilangkan kesedihan serta menghilangkan kegalauan dan kegundahan. Maka doa tadi dijadikan sebagai doa penghapus kesedihan dan kegundahan. Lihat bagaimana Al-Quranul Karim. Oleh karena itu Allah menyebutkan Quran ini penuh dengan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan. Apa arti keberkahan? Keberkahan apa? Kebaikan yang menetap dan banyak. Kebaikan yang banyak dan dia menetap kokoh. Makanya kolam ikan disebut apa? Birkah. Karena airnya menetap dan banyak. Ya kalau tidak ada ikannya, tidak dinamakan birkah. Ya.
Sedangkan keberkahan adalah kebaikan yang banyak dan kebaikan tersebut menetap. Artinya istiqamah di atas kebaikan tersebut. Dan inilah Al-Quran. Dia memiliki sifat itu. Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi. Agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Dihayati, direnungkan ayat-ayatnya. Dan agar orang-orang yang lurus akalnya mengambil pelajaran darinya. Oleh sebab itu Allah mengancam orang-orang yang tidak pernah menghayati Al-Quran. Dengan ancaman hatinya ditutup mati. Dikunci mati. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi ayat-ayat Al-Quran? Atau hati mereka yang terkunci mati? Digembok mati hatinya. Itu ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Janganlah orang-orang yang beriman itu seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelumnya. Siapa orang-orang yang diberikan kitab sebelumnya? Yahudi dan Nasrani. Fatala alaihimul amad. Waktu berlalu begitu panjang. Artinya mereka tinggalkan kitab mereka. Mereka tidak mempelajari kitab mereka. Fatala alaihimul amad. Faqasat qulubuhum. Apa yang terjadi? Hati mereka mengeras, membatu. Dan kebanyakan mereka menjadi fasik. Padahal di tengah mereka ada kitab. Tapi mereka tidak mau menghayatinya dan mengamalkannya. Dan jangan sampai itu terjadi pada kaum muslimin. Dan kita punya kitab suci yang diakui oleh semua jiwa bahwa kitab ini tidak ada kedustaan di dalamnya. Mana buktinya? Cetakan Al-Quran dengan lafaz ini, qiraah yang ini. Lafaz ini di Indonesia dengan di Afrika sama enggak? Itu bukti. Orang Afrika membaca ayat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini sama enggak bacanya? Sama. Di Arab sama, di Inggris sama. Kitab mereka berubah-berubah, beda-beda. Beda bahasa kan beda makna dan beda tujuan. Ya, tergantung daripada tujuan si uskup atau para pembawa agamanya. Tapi kitab ini tidak diragukan lagi kebenarannya. Ini di antara mukjizatnya. Orang Syiah sekalipun yang mereka mengatakan Quran ini sudah banyak dirubah, mereka cetak Quran sendiri kemudian mereka ingin sebarkan. Siapa yang menghalangi pertama kali penyebarannya? Mereka sendiri yang menghalangi penyebaran Quran mereka itu. Kenapa? Alasannya akan ketahuan kesesatan kita. Nabi palsu di zaman Abu Muslim Al-Khawlani membawa kitab sendiri, kitab sihir. Ketika mereka melawan Abu Muslim Al-Khawlani, mereka tidak berani menyentuhnya. Kenapa? Karena mereka akan melawan orang yang membawa Al-Quranul Karim. Mereka takut. Maka pantas para sahabat dulu radhiyallahu anhum, mereka orang-orang yang sangat dekat dengan Quran. Dan hati mereka hati yang paling terbaik. Bahkan ada di antara para sahabat itu yang rumahnya setiap malam didatangi malaikat. Setiap malam. Sampai pada suatu malam sahabat ini namanya Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair ini wakil kepala suku kaum
Aus di zaman jahiliyah. Ketuanya Sa'ad bin Mu'adz dan keduanya masuk Islam. Usaid bin Hudayr ini punya suara yang indah, sehingga malaikat pun turun untuk mendengarkan bacaannya. Dia tahu malaikat itu turun mendengar bacaannya. Suatu malam dia mengikat kuda di samping kamar tempat tidur anaknya. Dan anaknya masih kecil. Ketika dia baca surat Al-Quran, terus dia baca lembaran-lembaran Al-Quran, tiba-tiba kudanya ribut. Dikhawatirkan ada yang mencuri kudanya. Dia tengok keluar, ternyata tidak ada. Sampai beberapa kali dia masuk lagi, kudanya bergerak lagi. Lalu dia melihat ke atap rumahnya, ada awan-awan yang menumpuk-numpuk sampai ke langit. Dan di dalam awan tersebut terdapat cahaya. Akhirnya malam itu dia tidur. Lalu dia sampaikan itu kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, Iqra' ya ibn Hudayr. Wahai ibnu Hudayr, teruskan bacaan. Kenapa? Tilka malaikatun tatanazzalu liqira'atik. Itu adalah malaikat-malaikat yang turun karena mendengarkan bacaan. Ya. Maka antum kalau baca Quran di rumah, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh, ada bau wangi yang belum pernah antum merasakan. Ya mungkin istri antum baru beli minyak wangi. Ya. Atau siapa tahu itu memang betul-betul datang malaikat. Tidak ada yang tahu. Ya. Maka Al-Quran ini adalah merupakan sumber daripada pembersihan jiwa. Coba antum renungkan. Tidak usah terlalu banyak antum renungkan. Seayat, 2 ayat di suratul Fatihah. Ya. Apa sih yang Allah inginkan dari pujian Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya. Antum akan merasakan bagaimana nikmatnya mendengar Al-Fatihah itu ketika dibacakan imam. Karena kita mengerti maknanya, mengerti tujuannya, apa kandungannya. Maka lihat bagaimana anak-anak para ulama dulu seperti Fudail bin Iyad. Tahu Fudail bin Iyad? Kenapa dia berhenti jadi perampok? Karena ayat yang berbunyi alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Fudail bin Iyad dia perampok di padang pasir. Quta'ut tariq. Pada suatu hari dia ingin mengganggu seorang wanita. Wanita ini pulang, tapi ketika dia mendekati rumah wanita tersebut, malah terdengar suara ya, yang berbunyi alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum, dan itu ada dalam suratul Hadid. Maka Fudail bin Iyad pun mulai dia merenungkan ayat tersebut sampai dia menjadi ulama. Dan anak-anaknya orang-orang yang betul-betul dekat dengan Al-Quran. Makanya kalau dia jadi imam, dia periksa dulu saf solat itu. Dia punya anak namanya Ali bin Fudail bin Iyad. Ali ini kalau ayahnya baca ayat-ayat yang mengerikan tentang hari kiamat, pasti terdengar suara nangis yang luar biasa. Sampai suatu hari bapaknya tidak tahu kalau di belakang ada anaknya. Tiba-tiba terdengar suara jatuh. Ternyata anaknya mati karena tidak sanggup lagi mendengarkan ayat-ayat tentang adab. Mati anaknya. Ya. Ali bin Fudail bin Iyad. Itu keistimewaan hati mereka. Maka pantas para sahabat mengatakan, hati yang baik itu tidak akan pernah kenyang dari kitabullah. Dari Al-Quran. Kemudian yang keempat, di antara, masih ada waktu kan? Masih 2 menit. Yang keempat, ittikhadul uswati wal qudwati. Mencari uswatun hasanah yang baik. Tentu uswatun hasanah yang baik siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para sahabat dulu berani. Para sahabat dulu tuh berani berperang di jalan Allah karena mereka melihat keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ingat perang Badar enggak? Perang Badar itu Nabi dibuatkan kemah di bukit kecil, dikasih kuda, dikasih pedang,
kalau terjadi apa-apa pada diri kami wahai Rasulullah, engkau lari saja bawa kudamu. Ternyata besok paginya, kata Ali bin Abi Thalib, tidaklah kami berperang melainkan Rasulullah di depan kami. Jadi Rasulullah itu menjadi perisai bagi kami, saking beraninya. Dan para sahabat berani karena melihat uswatun hasanahnya. Ya, siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul ada uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir yang baik. Wa dzakarallaha katsira, dan mereka banyak mengingat Allah. Saya kira itu setelah adzan. Fadhal akhi. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjut sedikit. Di antara cara kita mensucikan jiwa tentunya menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang menteladani Rasulullah SAW adalah orang-orang yang berusaha ingin menjadi wali-wali Allah. Dan wali Allah itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, selain daripada mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Ikuti siapa di sini? Rasulullah SAW. Ikuti dalam hal apa? Ikuti dalam 3 hal. Dalam akidah, dalam cara beribadah, dan dalam berakhlak. Di 3 perkara inilah kita dituntut untuk mengikuti Rasulullah SAW. Bukan urusan dunia. Kita tidak dituntut untuk mengikuti beliau. Beliau naik kuda, kita naik kuda. Lalu kita tinggalkan mobil dan motor kita. Bukan itu. Kita tidak dituntut untuk berbicara tanpa mikrofon. Sebagaimana Nabi SAW berbicara tanpa mikrofon. Yang dituntut pada diri kita adalah kita menteladani beliau dalam 3 perkara. Dalam masalah akidah, keyakinan. Dalam masalah ibadah, yaitu tata cara ibadah, dan masalah akhlak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang ini dalam surah Az-Zumar. Ketika orang-orang bertakwa itu didekatkan ke surga, para malaikat mengatakan salamun alaikum. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kesejahteraan atas kalian. Kata malaikat, tibtum, kalian telah berbuat kesucian, kebaikan. Ditafsirkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, baik akidah mereka, baik cara ibadah mereka, dan baik ucapan mereka atau akhlak mereka. Karena seorang itu dikatakan dia telah bersih jiwanya apabila baik 3 hal ini. Dan tidak akan baik 3 perkara ini kalau kita meniru akidah orang lain, meniru cara beribadah orang lain, atau menganggap sebuah akhlak apa yang tidak ada dalam akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh, meniru akidah orang lain, misalnya akidah yang mengatakan Allah di mana-mana. Siapa yang memiliki keyakinan itu? Adakah Nabi meyakini demikian? Nabi SAW mengatakan Allah di mana? Di atas. Tidak usah antum bayangkan bagaimana di atasnya. Pokoknya di atas. Kemudian beribadah. Adakah Nabi SAW mengajarkan berzikir menggeleng-gelengkan kepala sampai dia harus hilang kesadaran lalu dianggap suci jiwanya? Tidak pernah Rasulullah melakukan itu. Bagaimana bisa dikatakan mereka lebih suci jiwanya daripada orang-orang yang mengikuti Rasulullah
SAW dalam tata cara berzikir, dan itu bagian daripada ibadah. Maka Sa'id bin Musayyab mengatakan, ketika ada orang masuk masjid di waktu subuh, dia sholat sunnah qabliyah subuh 4 rakaat dengan keadaan yang lama, rukunya lama, sujudnya lama, ditegur oleh Sa'id bin Musayyab. Lalu orang itu protes, apa gara-gara sholat aku akan diadab oleh Allah, kata orang itu. Kata Sa'id bin Musayyab, tidak. Inna Allah la yu'adzibuka bis salah, walakin yu'adzibuka bi khilafika sunnah. Allah tidak akan mengadab engkau karena sholat, tapi Allah akan menyiksa engkau karena engkau menyelisih sunnah dalam melaksanakan sholat.